Dari kejauhan bangunan itu tidak terlihat seperti apartemen mewah, kantor modern, atau proyek properti biasa. Yang tampak justru seperti tebing raksasa yang ditinggalkan manusia lalu direbut kembali oleh alam. Di antara garis-garis balkon dan susunan lantai yang kaku, pohon-pohon tumbuh lebat, semak menjuntai ke bawah, dan dedaunan menutup permukaan beton hingga bentuk aslinya nyaris hilang. Di tengah lanskap kota Cina yang identik dengan kaca, semen, dan kabut polusi, menara ini muncul seperti paradoks hidup. Hutan yang tiba-tiba berdiri tegak di langit. Semakin dekat, kesan aneh itu justru makin kuat. Dari bawah, kepala harus mendongak tinggi untuk mengikuti lapisan demi lapisan hijau yang menggantung di setiap balkon. Angin bergerak pelan di sela cabang, memunculkan suara desir yang biasanya hanya terdengar di pinggir hutan atau lereng pegunungan. Sulit dipercaya suara itu datang dari dinding gedung bertingkat. Bukan dari taman kota, bukan dari kebun raya, melainkan dari tubuh pencakar langit itu sendiri. Beton dan daun, baja dan batang pohon, semuanya bertemu dalam satu pemandangan yang terasa hampir tidak masuk akal. Lalu ada sensasi lain yang lebih mengejutkan. Udara di sekitarnya terasa berbeda. Di kota-kota besar, orang terbiasa menghirup campuran debu, asap kendaraan, dan panas yang memantul dari aspal. Tetapi di bawah menara hijau seperti ini, suasananya bisa berubah beberapa derajat lebih sejuk. Kelembapan dari tanaman, bayangan dari tajuk daun, dan proses alami seperti penyerapan karbon dioksida membuat area di sekitarnya terasa lebih segar. Seolah-olah sepotong kecil ekosistem hutan dipindahkan dan ditempelkan ke jantung kota yang sesak. Justru disitulah pertanyaan paling menarik mulai muncul. Kalau tanaman tumbuh liar di atas gedung, bukankah akarnya bisa merusak beton? Tanah yang basah itu berat, pohon tertiup angin, air terus mengalir ke sela struktur. Dalam logika biasa, semua itu terdengar seperti resep sempurna untuk bencana. Gedung tinggi dibangun untuk menahan manusia, furnitur, dan beban statis, bukan untuk memikul miniatur hutan yang hidup, tumbuh, dan berubah setiap hari. Jadi, apa yang sebenarnya sedang kita lihat? Sebuah terobosan arsitektur masa depan atau eksperimen berisiko yang menantang hukum alam dan teknik sipil sekaligus? Di balik keindahannya yang memukau, menara hijau ini menyimpan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar desain. Dan jawabannya bermula dari satu masalah yang sudah lama mencekik kota-kota modern: polusi dan habisnya ruang untuk bernapas. Di banyak kota besar Cina, langit biru pernah menjadi kemewahan yang tidak selalu bisa dinikmati setiap hari. Kabut tipis yang terlihat dari kejauhan seringkali bukan kabut biasa, melainkan campuran asap kendaraan, emisi industri, debu konstruksi, dan panas kota yang terperangkap di antara gedung-gedung tinggi. Jalanan tetap ramai, lampu lalu lintas terus berganti warna, orang-orang tetap berangkat kerja seperti biasa, tetapi udara yang mereka hirup perlahan menjadi musuh yang tak terlihat. Kota tumbuh cepat, terlalu cepat, hingga ruang untuk bernapas ikut terdesak. Masalahnya bukan hanya polusi, tanah di permukaan kota juga semakin langka. Setiap meter persegi berubah menjadi komoditas mahal. Lahan kosong yang dulu bisa dijadikan taman, kebun, atau ruang terbuka hijau, satu persatu berganti menjadi apartemen, pusat belanja, jalan layang, dan kompleks bisnis. Harga tanah melonjak, kebutuhan hunian terus naik, dan kota dipaksa tumbuh ke atas. Ketika ruang horizontal habis dibagi, satu-satunya arah yang tersisa adalah langit. Di titik inilah muncul gagasan yang terdengar nekat. Jika kota tidak lagi punya cukup tanah untuk menanam hutan, mengapa tidak menempelkan hutan itu ke gedung? Dinding pencakar langit yang selama ini hanya menjadi permukaan mati mulai dilihat sebagai ruang baru. Balkon, dinding luar, dan teras bertingkat diubah menjadi tempat hidup bagi pohon, semak, dan tanaman rambat. Bukan sekadar dekorasi hijau untuk mempercantik brosur properti, tetapi sebagai lapisan ekologis yang benar-benar bekerja. Logikanya cukup jelas. Tanaman bisa menyerap sebagian polutan, menghasilkan oksigen, menurunkan suhu sekitar, meredam kebisingan, dan menciptakan mikroklimat yang lebih nyaman. Daun-daun yang menutupi bangunan juga membantu mengurangi panas matahari yang langsung menghantam dinding beton. Artinya, gedung bisa menjadi lebih sejuk dan kebutuhan energi untuk pendingin ruangan ikut berkurang.
Dalam skala besar, satu menara hijau dibayangkan sebagai paru-paru vertikal, sebuah mesin hidup yang membantu kota bertahan dari sesaknya ciptaan manusia sendiri. Tapi ide ini lahir bukan dari kemewahan, melainkan dari tekanan. Kota modern seperti dipaksa mencari jalan keluar yang ekstrem. Saat taman di permukaan tak lagi cukup, saat polusi terus menumpuk, dan saat beton mendominasi hampir seluruh pandangan, dinding gedung menjadi benteng hijau terakhir yang masih bisa direbut kembali. Arsitektur tidak lagi hanya dituntut kuat dan indah, tetapi juga harus ikut membersihkan, meneduhkan, dan memperbaiki lingkungan yang rusak. Masalahnya, menanam beberapa pot di balkon tentu berbeda jauh dengan memindahkan ekosistem mini ke tubuh gedung bertingkat. Begitu pohon, tanah, air, dan angin masuk ke dalam perhitungan, proyek ini berubah dari sekadar desain visioner menjadi tantangan teknik yang sangat rumit. Dan disitulah pertanyaan berikutnya muncul. Bagaimana caranya menara beton bisa memikul beban hutan tanpa runtuh oleh alam yang dibawanya sendiri? Ketika konsep hutan vertikal masuk ke tahap pembangunan, satu hal langsung jadi pusat perhatian. Pohon, tanah, dan air membawa beban yang sangat besar. Dari kejauhan tanaman di balkon memang terlihat ringan dan alami. Tapi dalam hitungan teknik, satu pohon kecil tidak pernah berdiri sendirian. Ada media tanam, ada air yang tersimpan setelah hujan, ada akar yang terus tumbuh, ada wadah tanam, dan ada tekanan angin yang mendorong dari samping. Semua itu harus dihitung dengan sangat teliti, karena gedung tinggi pada dasarnya tidak dirancang untuk memikul hutan mini tanpa penyesuaian besar. Karena itu, struktur utama gedung harus diperkuat sejak awal. Balok beton dibuat lebih tebal, tulangan baja ditambah, dan titik-titik penahan beban dirancang agar tekanan dari balkon hijau tidak terkumpul di satu area saja. Yang dihitung bukan hanya berat yang menekan ke bawah, tetapi juga gaya dari samping. Saat angin menerpa tajuk pohon di lantai-lantai atas, dorongannya bisa menciptakan tarikan dan getaran pada balkon. Jadi, insinyur tidak hanya membangun gedung yang kuat menahan beban diam, tetapi juga struktur yang siap menghadapi beban hidup yang terus bergerak. Di tahap ini, ilmu botani ikut masuk ke meja perencanaan. Jenis tanaman tidak bisa dipilih hanya karena bentuknya indah. Pohon yang digunakan harus punya ukuran yang terkendali, akar yang tidak terlalu agresif, dan kemampuan bertahan di lingkungan tinggi yang lebih berangin dan lebih panas. Beberapa spesies bahkan diuji lebih dulu dengan mesin peniup angin. Batangnya diamati saat melentur, daunnya dilihat reaksinya terhadap hembusan kuat, dan cabangnya diperiksa apakah cukup stabil untuk hidup di ketinggian. Tanaman di sini diperlakukan hampir seperti komponen bangunan. Media tanamnya pun tidak memakai tanah biasa. Tanah kebun terlalu berat dan cenderung menahan air terlalu lama. Sebagai gantinya, digunakan campuran yang lebih ringan, biasanya terdiri dari batu apung, kompos, dan material berpori lain. Campuran ini membantu akar tetap mendapat ruang tumbuh, tetapi tidak memberi beban berlebihan pada balkon. Sifatnya yang lebih porus juga penting untuk mengalirkan air, supaya area tanam tidak berubah menjadi kantong genangan setelah hujan atau penyiraman otomatis. Wadah tanam yang dipasang di balkon juga dibuat khusus. Bentuknya memang menyatu dengan desain gedung, tetapi fungsinya jauh lebih kompleks daripada pot biasa. Di dalamnya ada lapisan kedap air, sistem drainase, ruang untuk akar, dan sambungan pengikat ke struktur utama bangunan. Dari luar, semuanya tampak rapi dan alami. Padahal setiap wadah itu bekerja seperti modul teknik yang harus aman dalam jangka panjang. Lalu ada sistem air yang menjadi urat nadi seluruh fasad hijau ini. Pipa-pipa irigasi dipasang di sela dinding luar untuk menyalurkan air langsung ke tiap titik tanam. Volume air diatur agar cukup untuk tanaman, tetapi tidak berlebihan sampai membebani struktur atau memicu kebocoran. Dalam proyek seperti ini, menyiram tanaman bukan lagi pekerjaan manual, melainkan bagian dari sistem bangunan yang harus bekerja presisi setiap hari. Di atas kertas, semuanya terlihat sangat meyakinkan. Beban sudah dihitung, jenis tanaman sudah dipilih, dan aliran air sudah diatur. Namun setelah menara benar-benar berdiri dan tanaman mulai tumbuh di dunia nyata, muncul masalah yang tidak sepenuhnya bisa diprediksi sejak awal.
Karena saat tanaman hidup di ketinggian, yang bergerak bukan hanya angka dalam perhitungan, tetapi juga sifat alami yang terus berubah dari hari ke hari. Di Chengdu, ada satu kompleks apartemen hijau yang sempat menarik perhatian karena tampilannya benar-benar tidak biasa. Dari kejauhan, bangunan itu terlihat seperti gedung tinggi yang ditelan kebun liar. Setiap balkon dipenuhi tanaman, cabang menjulur keluar, dan lapisan hijau menutupi hampir seluruh sisi bangunan. Sekilas, inilah gambaran masa depan yang dulu dijanjikan. Hunian modern yang tidak lagi terpisah dari alam. Tapi saat orang melihat lebih dekat, suasananya justru terasa ganjil. Banyak unit tampak kosong, jendela tertutup rapat, dan keseluruhan kompleks memancarkan kesan sunyi yang tidak cocok dengan citra hidup yang ingin ditampilkan. Masalah yang paling cepat mencuat datang dari sesuatu yang kecil, tapi sangat mengganggu: nyamuk. Tanaman yang rimbun, udara lembab, dan air yang tertahan di beberapa sudut balkon menciptakan tempat berkembang biak yang sangat ideal. Dalam waktu singkat, proyek ini mulai dikenal bukan hanya karena desainnya yang viral, tetapi juga karena serbuan nyamuk yang membuat calon penghuni mundur. Bayangkan membuka pintu balkon, berharap mendapat udara segar, lalu justru disambut kawanan serangga dari balik daun. Di tempat yang dipasarkan sebagai oase di tengah kota, kenyamanan itu berubah menjadi gangguan harian. Tanaman yang seharusnya memberi keteduhan juga mulai menimbulkan masalah lain. Daun dan cabang tumbuh makin lebat, lalu menutup sebagian jendela dan mengurangi cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Dari luar, bangunannya memang terlihat semakin hijau, tetapi dari dalam, beberapa unit justru terasa lebih gelap, lebih lembab, dan kurang nyaman untuk ditinggali. Balkon yang semula dibayangkan sebagai ruang santai perlahan berubah menjadi area yang dipenuhi semak dan ranting. Kalau perawatannya terlambat sedikit saja, taman kecil itu bisa berubah menjadi belukar yang sulit dikendalikan. Lalu ada ancaman yang lebih serius karena tidak selalu terlihat dari permukaan. Akar tanaman yang terus tumbuh bisa mencari jalan ke celah-celah yang tidak seharusnya disentuh. Sementara itu, air yang terus berada di sekitar wadah tanam meningkatkan risiko rembesan ke bagian bangunan lain, termasuk saluran air dan lapisan pelindung di sekitarnya. Ini bukan berarti gedung langsung berada di ambang roboh, tetapi cukup untuk menimbulkan kekhawatiran besar. Proyek yang dibangun dengan perhitungan matang ternyata tetap harus berhadapan dengan sifat tanaman yang tidak selalu bisa diarahkan sesuai rencana. Dampaknya terasa pada kehidupan di dalam kompleks itu sendiri. Banyak unit yang sudah dibeli, terutama untuk investasi, akhirnya tidak benar-benar dihuni. Sebagian pemilik menunda pindah, sebagian memilih tidak datang sama sekali, dan sebagian lain membiarkan apartemennya kosong. Akibatnya, bangunan yang seharusnya ramai justru dipenuhi kamar-kamar tak berpenghuni. Dari luar terlihat hijau dan megah, tetapi di dalamnya banyak ruang yang sunyi. Pemandangan inilah yang membuat proyek tersebut mulai disebut seperti kota hantu vertikal. Di titik itu, masalahnya sudah jauh melampaui soal estetika. Ini menyangkut kenyamanan, kesehatan, biaya perawatan, dan masa depan proyek bernilai miliaran yuan. Kalau tidak segera ditangani, hutan vertikal bisa dikenang bukan sebagai terobosan, melainkan sebagai peringatan mahal. Karena itulah, para insinyur dan pengelola akhirnya harus mencari cara yang lebih canggih untuk mengendalikan air, akar, dan pertumbuhan tanaman sebelum semuanya benar-benar lepas dari kendali. Setelah berbagai masalah mulai terlihat, pendekatannya pun berubah. Hutan vertikal tidak bisa lagi diperlakukan seperti taman biasa yang cukup disiram dan dipangkas sesekali. Begitu tanaman ditempatkan di gedung tinggi, seluruh sistemnya harus dikelola seperti mesin hidup yang terus dipantau. Disinilah teknologi mulai mengambil peran utama, bukan untuk menghilangkan unsur alamnya, tetapi untuk menjaga agar alam itu tidak merusak tempat ia ditanam. Salah satu langkah paling penting adalah memasang lapisan pelindung di antara akar dan bagian bangunan. Lapisan ini bekerja seperti penghalang yang mencegah akar merayap ke area yang bisa memicu keretakan, rembesan, atau gangguan pada saluran air. Jadi, tanaman tetap punya ruang tumbuh, tetapi arah pertumbuhannya dibatasi. Dalam proyek seperti ini, akar tidak boleh dibiarkan mencari jalannya sendiri. Ia harus diarahkan sejak awal, karena sedikit saja salah jalur, dampaknya bisa mahal dan sulit diperbaiki. Masalah air juga ditangani dengan sistem yang lebih cerdas. Genangan kecil yang tampak sepele justru bisa menjadi sumber nyamuk dan kelembapan berlebih. Karena itu, saluran pembuangan dirancang agar air tidak tertahan terlalu lama di balkon atau wadah tanam.
Beberapa sistem bahkan memakai sensor untuk memantau aliran air dan memastikan pembuangan tetap lancar. Tujuannya sederhana, air harus cukup untuk tanaman, tetapi tidak boleh berubah menjadi kolam kecil yang mengundang masalah baru. Lalu muncul lapisan pengawasan digital. Di proyek generasi baru, kondisi tanaman tidak selalu dicek satu persatu secara manual. Sensor bisa dipasang untuk membaca kelembapan media tanam, suhu, bahkan kebutuhan air pada area tertentu. Data ini dikirim ke pusat kontrol, lalu dipantau lewat komputer dari jarak jauh. Dengan cara ini, pengelola bisa tahu lebih cepat kalau ada tanaman yang mulai stres, area yang terlalu basah, atau bagian yang butuh penanganan. Hutan vertikal pun berubah menjadi ruang hijau yang diawasi seperti sistem bangunan modern. Untuk urusan pemangkasan, teknologi juga mulai masuk ke area yang dulu sulit dijangkau manusia. Di ketinggian puluhan lantai, memangkas cabang liar bukan pekerjaan sederhana. Selain mahal, prosesnya juga berisiko. Karena itu, beberapa proyek mulai memanfaatkan alat terbang atau robot yang bisa membantu inspeksi dan pemangkasan di titik-titik tertentu. Kehadiran teknologi ini membuat perawatan jadi lebih cepat, lebih aman, dan lebih teratur, terutama pada bagian luar gedung yang sulit diakses setiap hari. Yang tak kalah penting, tanggung jawab perawatan juga tidak lagi diserahkan sepenuhnya kepada penghuni. Di beberapa tempat, aturan baru mendorong atau bahkan mewajibkan pengelola gedung mengambil alih pemeliharaan seluruh area hijau di balkon. Ini penting, karena hutan vertikal tidak akan bertahan kalau setiap unit dirawat dengan standar yang berbeda-beda. Begitu perawatan dipusatkan, kualitasnya bisa lebih konsisten. Dari sini terlihat jelas satu hal. Gedung hijau bukan sekadar bangunan yang ditanami pohon. Ia adalah gabungan antara alam, aturan, dan teknologi yang harus bekerja bersama. Dan ketika ketiganya mulai selaras, hutan vertikal akhirnya punya peluang untuk benar-benar hidup tanpa berubah menjadi masalah. Pada akhirnya, kisah hutan vertikal bukan cuma soal gedung tinggi yang dipenuhi tanaman. Ini adalah cerita tentang cara manusia melihat ulang hubungannya dengan alam. Proyek-proyek seperti ini lahir dari niat besar, membuat kota yang padat, panas, dan penuh polusi menjadi lebih layak dihuni. Tapi kenyataannya, niat baik saja tidak cukup. Saat alam dipindahkan ke tubuh bangunan, manusia juga harus siap menerima bahwa alam punya cara tumbuhnya sendiri. Kegagalan yang mahal justru berubah menjadi ruang belajar bagi banyak arsitek dan perancang kota di dunia. Dari sana, mereka melihat bahwa bangunan hijau bukan sekadar soal menempelkan pohon di balkon. Ada air yang harus dikendalikan, akar yang harus diarahkan, dan perawatan yang tidak boleh setengah-setengah. Setiap kesalahan memberi satu pelajaran penting. Kalau ingin hidup berdampingan dengan alam, manusia tidak bisa hanya memerintah. Manusia harus memahami. Disitulah batas antara ego manusia dan alam mulai terlihat lebih jelas. Selama ini kota dibangun seolah-olah alam harus menyingkir. Beton naik, tanah tertutup, pohon dipindahkan ke pinggir. Hutan vertikal menawarkan arah yang berbeda. Bukan dengan menghapus kota, tetapi dengan mencoba memberi ruang bagi unsur alam untuk kembali masuk ke dalamnya. Mungkin ini memang baru langkah awal. Belum sempurna, belum selalu berhasil, dan masih penuh percobaan. Tapi dari sinilah gagasan besar itu tumbuh. Masa depan kota yang ramah alam tidak dibangun dengan memisahkan manusia dari lingkungan hidupnya. Justru sebaliknya, masa depan itu mulai terbentuk ketika bangunan, udara, air, dan tanaman dirancang untuk saling berbagi ruang.